Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja keras kami yang berjudul Tata Cara Penelusuran Sumber Referensi yang Kredibel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator bernama Zaki Zulfa Mendra dengan NRP 501 220 1089. Saya Fauzali Dasmaan dengan NRP 501 220 1074. Saya Yusuf Prastowo dengan NRP 501 220 103. Saya Nur Abid Fatlur Rahman dengan NRP 501 220 1105. Saya Abdul Eksana Rahab dengan NRP 501 220 1096. Oke, kepada para audiens untuk bisa memperhatikan presentasi kami dengan seksama. Akan kami persilahkan kepada kelompok kami mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari presentasi kali ini. Oke, yang pertama yaitu penelusuran referensi yang kredibel. Next, tipsnya adalah sebelum nulis atau membuat suatu karya tulis, kita sebaiknya membaca dulu, karena biar dapat banyak ide dan pengetahuan. Itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan membaca, karya tulis kita menjadi lebih berbobot dan bermakna, termasuk mencari referensi yang kredibel. Next. Langkah-langkahnya adalah 1. Mencari referensi yang kredibel. Yang kredibel yaitu dapat percaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Yang kedua, membaca dan memahaminya. Yang ketiga, kita mulai menulis. Sumber referensi dari artikel jurnal ilmiah ada 2, yaitu dari penerbit dan pengindeks. Dari penerbit yaitu ada PPITS, Sagi Publication, Elsevier, dan sebagainya. Dari pengindeks ada Doage, Google Scholar, Scopus, Sinta, dan sebagainya. Langkah-langkah mencari sumber referensi yaitu 1. Pertama, tentukan topik apa yang akan kita cari. Yang kedua, cari artikel atau topik kita itu di mesin pencari seperti Google Academia, Google Scholar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita pilih bukunya dan kita membacanya. Berikut adalah cara penulisannya. Yang pertama, kita buka mesin pencarian dulu. Kemudian, next, kita bisa mencari Google Academia atau Google Scholar gitu. Terus kita cari judul-judulnya. Next. Nah, saat ketemu judulnya, kita bisa mencari jurnal atau artikel tersebut. Kemudian kita memilih dan kita pencet dan mulai baca. Yang kedua yaitu cara install Mendeley di laptop. Next. Langkah-langkah yang pertama yaitu buka website Mendeley, bisa dilihat. Dan yang kedua yaitu klik download di pojok kanan atas. Anda akan diarahkan ke halaman tersebut. Tinggal pencet download itu. Next. Yang ketiga yaitu download Mendeley desktop. Next. Yang keempat, install Mendeley laptop di laptop masing-masing. Next. Yang kelima yaitu login ke akun Mendeley. Jika tidak memiliki akun, bisa registrasi terlebih dahulu melalui website Mendeley. Next. Yang keenam yaitu buka Mendeley. Seperti itu tampilannya. Yang ketujuh yaitu klik tools, lalu pilih install Microsoft Word plugin. Jika berhasil akan muncul pemberitahuan seperti yang ada di dalam slide. Next. Dan yang ke-8, untuk mengecek apakah instalasi ke Microsoft Word berhasil, itu ditandai dengan tulisan uninstall Microsoft Word plugin di menu tools. Baik, yang ketiga adalah praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Word. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita siapkan dulu dokumen yang berisi landasan teori. Buka Microsoft Word,
buka new dan blank dokumen. Lalu ketik teks seperti terlihat pada gambar berikut ini. Atau kalian bisa langsung ketik sama dengan run, buka kurung, tutup kurung, lalu enter untuk mempercepat membuat teks latihannya. Yang kedua, simpan dokumen kalian dan beri nama latihan atau terserah dari yang ingin kalian suka, atau abaikan langkah ini jika tidak ingin menyimpannya. Langkah ketiga yaitu menyiapkan sumber referensi atau buku atau jurnal. Sumber referensi yang akan dikutip dan dimasukkan ke daftar pustaka harus disiapkan terlebih dahulu. Diinput dengan cara yang pertama, klik tab referensi, kemudian pada group citation and bibliography, klik manage source. Yang kedua, pada bagian create source, pilih type of source sesuai dengan jenis referensi kalian. Saya menggunakan buku, jadi saya pilih book. Kemudian pada bagian author, klik edit atau untuk memasukkan satu atau beberapa penulis. Nah, langkah ketiga, lengkapi data penulis. Kalian bisa menambahkan satu atau lebih penulis dengan menekan tombol add. Jika data penulisannya sudah benar, kalian bisa klik tombol OK. Yang keempat yaitu lengkapi judul buku, tahun terbit, kota terbit, dan penerbit sesuai dengan buku referensi kalian masing-masing, berdasarkan contoh di bawah ini. Jika data referensi yang kalian masukkan sudah lengkap, kalian bisa klik OK. Kalian dapat mengulangi langkah 1-4 untuk menambahkan referensi sebanyak-banyaknya. Yang kelima, klik close untuk mengakhiri manage source dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya yaitu menambah kutipan. Setelah sumber referensi sudah kalian lengkapi, langkah selanjutnya adalah menambah kutipan atau sitasi pada kalimat atau paragraf yang kalian kutip. Langkah-langkahnya yang pertama, untuk melakukannya, kalian bisa menempatkan kursor kalian pada tempat di mana kalian akan menambah kutipan. Seperti pada gambar, kutipan kita ambil dari kata kalimat terakhir dan arahkan kursornya. Kedua, klik reference. Selanjutnya, insert citation, pilih dan klik referensi yang sesuai dengan tulisan yang Anda kutip. Seperti pada gambar, kutipan itu diambil dari jurnal Abdul Qadir yang berjudul Dasar Logika Pemrograman Komputer. Langkah yang ketiga, kutipan atau citasi kalian akan muncul seperti gambar di bawah ini. Setelah kita mengklik kalimat tersebut dan memasukkan langkah yang kedua, maka akan terlihat nama penerbit, nama penulis buku beserta tahun terbitnya. Kalian dapat mengulangi langkah 1-3 jika kalian memiliki banyak kutipan pada paragraf atau kalimat lainnya. Membuat daftar pusaka. Setelah penambahan kutipan atau citasi pada kalimat atau paragraf selesai, selanjutnya adalah membuat daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka, kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Next. Baru dengan menempatkan kursor di akhir teks, lalu tekan Ctrl plus Enter, atau kalian gunakan fitur page break. Kemudian pastikan kursor berada di awal baris seperti gambar. Next. Lalu klik reference, terus bibliografi, lalu pilih model reference, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Next. Hasilnya akan terlihat seperti tampilan gambar. Next. Tugas kita selanjutnya adalah mengubah teks reference menjadi daftar pustaka dan memberikan format yang sesuai sehingga daftar pustaka terlihat seperti ini di bawah gambar bawah ini. Next. Lalu kalian tinggal klik di luar kotak sehingga hasilnya terlihat bersih seperti gambar di bawah ini. Sampai tahap ini daftar pustaka kalian sudah selesai. Silakan disimpan dokumen kalian supaya tidak hilang hasil kerjanya. Next.
lalu merubah style reference yang dibutuhkan. Style reference dapat kalian ganti sesuai kebutuhan. Misalkan Harvard, APA, IEEE, dan style yang lainnya. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kalian tinggal klik reference di bagian group citizens dan bibliografi, lalu pilih style yang sesuai. Misalkan pilih style IEEE seperti pada contoh dilihat seperti gambar di bawah ini. Next. Pada saat kita mengganti style, perubahan akan terjadi pada kutipan dan juga daftar pusaka. Contoh ketika menggunakan IEEE, maka tampilan kutipan dan daftar pustaka menjadi seperti pada gambar di bawah ini. Next. Kalian dapat mencoba style yang lain jika diinginkan. Dengan langkah-langkah pembuatan kutipan atau citasi dan daftar pustaka seperti ini, maka ketika ada perubahan format style, kita tidak perlu bersusah payah berubah satu persatu. Tinggal ganti style yang sesuai. Bagi yang sedang menyusun laporan, makalah atau karya ilmiah, silakan dilihat panduan atau aturan pengutipan dan daftar pustaka. Silakan disesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah dipelajari di atas. Next. Selesai. Oke, baiklah. Itu hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari pembawaan kami maupun dari hasil video kami, mohon dimaafkan kepada audiens. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.